Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hamidah Putri Hardini dengan NIM 2008-103023. Saya dari kelas TBI 4C. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang 4 kompetensi guru untuk mata kuliah Etika Profesi Keguruan. Dalam pendidikan, peserta didik dan guru memiliki posisi sebagai pelaku utama. Bagi seorang guru, mengajar tidak hanya sekedar mentransfer ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan, melainkan mentransfer kehidupan. Guru merupakan pilar pendidikan. Keberhasilan pendidikan di suatu negara sangat dipengaruhi oleh peran seorang guru. Guru mempunyai peranan yang sangat besar. Hal ini disebabkan karena seorang gurulah yang langsung berhadapan dengan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran dan mendidik mereka dengan nilai-nilai positif melalui bimbingan dan keteladanan. Oleh karena itu, sikap dan perilaku seorang guru sangat membekas di dalam diri peserta didik, sehingga ucapan, tindakan, dan kepribadian guru menjadi cerminan peserta didiknya. Beratnya tanggung jawab seorang guru berimplikasi harus mempunyai beberapa kompetensi untuk melaksanakan tugasnya. Seseorang dapat dikatakan berkompeten dalam bidangnya jika dalam hal pengetahuan, keterampilan, sikap, serta hasil kerjanya sesuai dengan standar yang ditetapkan dan diakui oleh lembaga. Pengertian kompetensi guru sendiri adalah hasil dari penggabungan dari kemampuan-kemampuan yang banyak jenisnya, dapat berupa seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru dalam menjalankan tugas keprofesionalannya. Sementara itu, standar kompetensi yang tertuang dan ada dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional mengenai standar kualifikasi akademik serta kompetensi guru, di mana peraturan tersebut menyebutkan bahwa guru harus memiliki 4 kompetensi guru, yaitu kompetensi profesional, kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, dan kompetensi sosial. Kompetensi pertama yaitu kompetensi profesional. Dalam Standar Nasional Pendidikan Penjelasan Pasal 28 ayat 3 butir C dikemukakan bahwa yang dimaksud kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan oleh Standar Nasional Pendidikan. Kompetensi profesional guru merupakan kemampuan guru dalam melaksanakan tugasnya sebagai tenaga pendidik yang memiliki penguasaan pedagogik, pengetahuan metodologi, manajemen, dan sebagainya yang tercermin dalam kinerja di lingkungan pendidikan. Kompetensi guru berkaitan dengan profesionalisme, yaitu guru yang profesional adalah guru yang kompeten atau berkemampuan. Karena itu, kompetensi profesionalisme guru dapat diartikan sebagai kemampuan dan kewenangan guru dalam menjalankan profesi keguruannya dengan kemampuan tinggi. Oleh sebab itu, tingkat keprofesionalan seorang guru dapat dilihat dari kompetensi sebagai berikut. Yang pertama, kemampuan untuk menguasai landasan kependidikan, misalnya pemahaman tujuan pendidikan yang harus dicapai, baik tujuan nasional, institusional, kurikuler, dan tujuan pembelajaran. Yang kedua, pemahaman dalam bidang psikologi pendidikan, misalnya paham tentang tahapan perkembangan siswa, paham tentang teori-teori belajar. 3. Kemampuan dalam penguasaan materi pelajaran sesuai dengan bidang studi yang diajarkannya. 4. Kemampuan dalam mengaplikasikan berbagai metodologi dan strategi pembelajaran. 5. Kemampuan merancang dan memanfaatkan berbagai media dan sumber belajar. 6. Kemampuan dalam melaksanakan evaluasi pembelajaran. 7. Kemampuan dalam menyusun program pembelajaran. 8. Kemampuan dalam melaksanakan unsur penunjang, yaitu administrasi sekolah, bimbingan, dan penyuluhan. Dan yang kesembilan, kemampuan dalam melaksanakan penelitian dan berpikir ilmiah untuk meningkatkan kinerja.
Dalam suasana seperti itu, peserta didik dilibatkan secara aktif dalam memecahkan masalah, mencari sumber informasi, data evaluasi, serta menyajikan dan mempertahankan pandangan dan hasil kerja mereka kepada teman sejawat dan yang lainnya. Sedangkan para guru dapat bekerja secara intensif dengan guru lainnya dalam merencanakan pembelajaran baik individual maupun tim, membuat keputusan tentang mendesain sekolah kolaborasi, tentang pengembangan kurikulum, dan partisipasi dalam penilaian. Kompetensi yang kedua yaitu kompetensi pedagogik. Yang dimaksud kompetensi pedagogik di sini yakni kemampuan pemahaman tentang peserta didik secara mendalam dan penyelenggaraan pembelajaran yang mendidik. Pemahaman tentang peserta didik meliputi pemahaman tentang psikologi perkembangan anak, sedangkan pembelajaran yang mendidik meliputi kemampuan merancang pembelajaran, mengimplementasikan pembelajaran, menilai proses dan hasil pembelajaran, dan melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Menurut peraturan pemerintah tentang guru, bahwasanya kompetensi pedagogik guru merupakan kemampuan guru dalam pengelolaan pembelajaran peserta didik yang sekurang-kurangnya meliputi 1. Pemahaman wawasan atau landasan kependidikan. Guru memiliki latar belakang pendidikan keilmuan sehingga memiliki keahlian secara akademik dan intelektual. 2. Pemahaman terhadap peserta didik. Guru memiliki pemahaman akan psikologi perkembangan anak sehingga mengetahui dengan benar pendekatan yang tepat yang dilakukan pada anak didiknya. 3. Pengembangan kurikulum atau silabus. Guru memiliki kemampuan mengembangkan kurikulum pendidikan nasional yang disesuaikan dengan kondisi spesifik lingkungan sekolah. 4. Perancangan pembelajaran. Guru memiliki merencanakan sistem pembelajaran yang memanfaatkan sumber daya yang ada. 5. Pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan diagnosis. Guru menciptakan situasi belajar bagi anak yang kreatif, aktif, dan menyenangkan. 6. Pemanfaatan teknologi pembelajaran. Dalam menyelenggarakan pembelajaran, guru menggunakan teknologi sebagai media. 7. Evaluasi hasil belajar guru memiliki. Yang ketujuh, evaluasi hasil belajar. Guru memiliki kemampuan untuk mengevaluasi pembelajaran yang dilakukan meliputi perencanaan, respon anak, hasil belajar anak, metode dan pendekatan. 8. Pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Guru memiliki kemampuan untuk membimbing anak, menciptakan wadah bagi anak untuk mengenali potensinya, dan melatih untuk mengaktualisasikan potensi yang dimilikinya. Kompetensi selanjutnya yaitu kompetensi kepribadian. Guru sering dianggap sebagai sosok yang memiliki kepribadian ideal. Oleh karena itu, pribadi guru sering dianggap sebagai model atau panutan yang harus digugu dan ditiru. Kepribadian guru merupakan faktor terpenting bagi keberhasilan belajar anak didik. Kepribadian mencakup semua unsur baik fisik maupun psikis, sehingga dapat diketahui bahwa di setiap tindakan dan tingkah laku seorang guru merupakan cerminan dari kepribadian seseorang. Selama hal tersebut dilakukan dengan penuh kesadaran, setiap perkataan, tindakan, dan tingkah laku positif akan meningkatkan citra diri dan kepribadian seseorang. Sebagai seorang guru harus memiliki kompetensi yang berhubungan dengan pengembangan kepribadian atau personal competence. Di antaranya yaitu yang pertama, kemampuan yang berhubungan dengan pengalaman ajaran agama sesuai dengan keyakinan agama yang dianutnya. 2. Kemampuan untuk menghormati dan menghargai antar umat beragama. 3. Kemampuan untuk berperilaku sesuai dengan norma, aturan, dan sistem nilai yang berlaku di masyarakat. 4. Mengembangkan sifat-sifat terpuji sebagai seseorang guru, misalnya sopan santun dan tata krama. Dan yang terakhir 5. Bersikap demokratis dan terbuka terhadap pembaruan dan kritik.
Dan kompetensi terakhir yang harus dimiliki oleh seorang guru yaitu kompetensi sosial. Sebagai individu yang berkecimpung dalam pendidikan dan juga sebagai anggota masyarakat, guru harus memiliki kepribadian yang mencerminkan seseorang pendidik. Guru harus bisa digugu dan ditiru. Digugu maksudnya bahwa pesan-pesan yang disampaikan guru bisa dipercaya untuk dilaksanakan dan pola hidupnya bisa ditiru atau diteladani. Guru sering dijadikan panutan oleh masyarakat. Untuk itu, guru harus mengenal nilai-nilai yang dianut dan berkembang di masyarakat, tempat melaksanakan tugas dan bertempat tinggalnya. Kompetensi ini berhubungan dengan kemampuan guru sebagai anggota masyarakat dan sebagai makhluk sosial, meliputi 1. Kemampuan untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan teman sejawat untuk meningkatkan kemampuan profesional. 2. Kemampuan untuk mengenal dan memahami fungsi-fungsi setiap lembaga kemasyarakatan. Dan yang terakhir, kemampuan untuk menjalin kerjasama baik secara individual maupun secara kelompok. Sekian yang dapat saya sampaikan. Dari penjelasan saya ini dapat disimpulkan bahwa keberhasilan seorang guru dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang pengajar sangat tergantung pada diri pribadi masing-masing guru dan lingkungan tempat ia bertugas. Sedangkan kompetensi guru adalah kemampuan yang dimiliki guru yang diindikasikan dalam 4 kompetensi, yaitu kompetensi yang berhubungan dengan tugas profesionalnya sebagai guru atau kompetensi profesional, kemudian kompetensi pedagogik, kompetensi yang berhubungan dengan keadaan pribadinya atau personal, dan kompetensi yang berhubungan dengan masyarakat atau lingkungannya sosial. Terima kasih, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.